Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini membahas mengenai program paralel di MPI mengenai topik 3, yaitu materi A seputar topik collective communication. Di sini kami dari kelompok PSKN Rumpi, yaitu dengan saya Muhammad Lutfi Rahman, ada Heru Prayogo Yogadi Putra Pratama, Heran Gitrif, dan Miftahul Ridwan Rizik. Setelah itu, yang pertama adalah komunikasi kolektif, yaitu sebuah operasi komunikasi disebut kolektif atau global jika semua atau sebagian dari proses dari program paralel yang terlibat. Kami telah menunjukkan global operasi komunikasi yang sering digunakan. Pada bagian ini, kami menunjukkan caranya operasi komunikasi ini dapat digunakan dalam MPI. Nah, pada tabel berikut diberikan sebuah itisar operasi yang didukung. Yang pertama ada operasi global yang mana itu adalah operasi broadcast menggunakan fungsi MPI_bcast. Kurung buka kurung tutup. Dan yang kedua ada operasi akumulasi, itu MPI_reduct dengan kurung. Operasi gather dan fungsinya MPI_gather dalam kurung. Operasi scatter dengan fungsi MPI_scatter dalam kurung. Operasi multi broadcast MPI_gather dalam kurung. Nah, yang operasi multi akumulasi itu MPI_all reduct dalam kurung. Dan yang terakhir adalah total exchange MPI_all total dalam kurung. Dan selanjutnya adalah operasi broadcast, yaitu yang pertama adalah poinnya operasi dalam komputasi yang mengirimkan suatu pesan, data, atau sinyal dari suatu sumber ke banyak tujuan secara bersamaan atau serentak. Yang kedua, dalam proses ini, data atau pesan yang dikirim hanya perlu dikirim sekali saja dan kemudian akan diterima oleh semua penerima yang dituju secara bersamaan tanpa perlu dilakukan pengiriman ulang atau redundansi. Dan yang terakhir adalah operasi broadcast sering digunakan dalam jaringan komputer, sistem distribusi, dan komputasi paralel untuk mengoptimalkan pengiriman data dalam skala besar dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga. Dipersilakan untuk Yoga. Di sini ada operasi reduksi. Poin pertamanya, operasi akumulasi adalah jenis operasi matematika yang digunakan untuk menghitung total atau jumlah dari serangkaian angka atau nilai. Operasi ini dilakukan dengan menjumlahkan atau mengakumulasikan nilai tersebut secara berurutan. Kedua, dalam pemrograman operasi akumulasi biasanya dilakukan dengan menggunakan variabel yang awalnya diinisialisasi dengan nilai awal, kemudian nilai variabel tersebut diubah secara berulang-ulang dengan menambahkan nilai baru yang diperoleh dari data yang sedang diproses. Setiap kali nilai variabel diubah, nilai tersebut akan mencerminkan total atau jumlah dari data yang sudah diproses sejauh ini. Next, ya di sini kita menyediakan sebuah standar operasi reduksi yang juga bersifat kumulatif. Itu representasi dan operasi. Yang pertama itu ada MPI max, maksimum, MPI min minimum, MPI sum, lalu ada MPI product, MPI len logical and MPI band bitwise and MPI lor logical or MPI bor bitwise or MPI XOR logical exclusive or MPI bisa bitwise exclusive or lalu ada MPI max log maximum value and index yang sesuai, lalu ada MPI min log minimum value dan index yang sesuai. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Agit. Selanjutnya adalah operasi getter. Operasi getter adalah sebuah operasi dalam komputasi paralel yang mengambil elemen-elemen tertentu dari sebuah array dan menggabungkannya menjadi sebuah array baru. Dalam konteks deep learning,
Operasi getter sering digunakan untuk mengambil elemen-elemen tertentu dari sebuah tensor berdimensi tinggi, seperti tensor 2 dimensi atau 3 dimensi yang berisi data latihan atau prediksi, dan memasukkannya ke dalam tensor lainnya yang mungkin memiliki dimensi yang berbeda atau ukuran yang lebih kecil. Lanjut. Operasi scatter adalah operasi pada array atau data structure yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai pada posisi tertentu di dalam array berdasarkan kumpulan indeks dan nilai yang diberikan. Operasi ini biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa nilai ke dalam array yang lebih besar atau untuk memperbarui nilai-nilai pada array yang sudah ada. Secara umum, operasi yaitu array sumber, array tujuan, dan daftar indeks. Array sumber berisi nilai-nilai yang akan disebar ke dalam array tujuan. Sedangkan array tujuan adalah array yang akan diubah nantinya. Daftar indeks adalah daftar indeks yang menunjukkan posisi mana di dalam array tujuan yang akan diubah. Next. Operasi multi-broadcast adalah operasi pada tensor dalam pemrograman komputer yang memungkinkan kita untuk mengalihkan satu tensor dengan banyak tensor sekaligus dan menghasilkan banyak tensor keluaran. Operasi ini juga dikenal sebagai operasi Hadamard product atau element-wise product. Secara rinci, operasi multi-broadcast bekerja dengan mengambil 2 atau lebih tensor sebagai input dan menghasilkan tensor keluaran dengan bentuk yang sama dengan input. Pada dasarnya, operasi ini melakukan perkalian antara elemen-elemen yang sesuai pada setiap tensor input sehingga menghasilkan tensor keluaran dengan nilai-nilai yang merupakan produk dari elemen-elemen input yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Ridwan. Operasi multi-akumulasi. Operasi multi-akumulasi dalam pemrograman adalah operasi matematis yang mengumpulkan hasil perkalian dari beberapa angka atau variabel dan mengakumulasinya menjadi satu nilai akhir. Dalam pemrograman, operasi ini sering dilakukan dengan menggunakan loop atau perulangan, di mana setiap nilai akan dikalikan dan kemudian diakumulasikan. Nah, next, Total exchange. Total exchange dalam pemrograman merujuk pada proses pertukaran data antara 2 atau lebih entitas program yang saling terhubung. Entitas tersebut bisa berupa objek, variabel, atau nilai lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program. Total exchange dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penggunaan parameter, variabel global, fungsi, atau melalui pengiriman pesan atau data antar proses atau thread. Proses pertukaran data ini dapat terjadi dalam berbagai level, dari level terkecil seperti pertukaran data antar fungsi atau metode dalam program, hingga level yang lebih kompleks seperti pertukaran data antar sistem atau aplikasi yang berbeda. Selanjutnya akan saya lanjut. Yang pertama ini adalah kode uji coba yang digunakan. Fungsi yang digunakan pada kode ini adalah broadcast, yaitu mengeluarkan dari array yang sudah dibuat, yaitu dalam inisialisasi data root proses, dan habis itu dilakukan proses dan receive datanya. Saat melakukan di lingkungan A, keluaran dari komputer tersebut yang dilakukan di Visual Studio Code adalah mengeluarkan prosesor 0 receive data secara berurutan dengan array dari yang telah ditulis yaitu dari 0 sampai 10, karena di sini bisa dilihat array-nya ada 10 indeksnya. Dan selanjutnya akan dilanjut lingkungan B dan C akan dilanjutkan oleh Heru. Di lingkungan A kita pakai kode itu, di sini juga kita pakai array 10 dan kita lihat proses sampai 31-nya itu sampai berurutan seperti yang A ini termasuk berhasil ya. Next, next. Dan untuk lingkungan C yang
not 8 itu di sini kita prosesnya itu secara random karena kita tidak berurutan dan kita menilainya ini arahnya sampai 10 juga dan dimulai dari 0. Jadi lingkungannya sebelum-sebelumnya. Sudah, Pi. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.